Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Bapaknya sendiri waktu tugas ke NTT nggak mengunjungi nggak daerah mengunjungi wisata daerah yang lain. yang masuk-masuk. Biasanya yang masuk-masuk itu bagus, nggak begitu update. Nggak begitu update, maaf. Cuma nyontohin Labuan Bajo itu tuh cuma satu titik loh. Kan Sumba kan NTT nih yang istimewa apa? Menemukanmu. Halo semuanya, di video kali ini giliran. Hah? Kamu mau bawa? Halo semuanya. Pada video kali ini saya ditemenin suami mau menanggapi video yang lagi viral. Video seorang anggota dewan yang mengatakan kalau NTT itu nggak ada istimewa. Jadi adanya itu yang istimewa itu komodo aja. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Oke, jadi sebelum menanggapi, lihat videonya dulu yang kita temuin ya. Jadi video yang kita temuin itu Jadi kan ada kayaknya ada banyak beberapa versi, potongan gitu ya. ya. Tapi ini yang saya temuin tuh kayaknya lumayan lengkap. Jadinya kita lihat videonya dulu. Saya melihat program 2021 dan 2020 yang kemarin ya, KSPN itu, 5 kawasan pariwisata nasional. Alangkah baiknya mungkin ke depan, Bu. Di setiap anggota itu didata program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Lihat pantai, lihat apa di tempat saya di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Oke teman-teman, setelah melihat video, kayaknya Bapak ini perwakilan anggota dewan dari ini ya, dari Jambi. daerah Jambi seperti itu. Dan ada statement Bapak ini yang mengatakan tidak ada yang istimewa di sana, Bu. Paling yang istimewa komodonya aja. Tapi kayaknya itu loh, apa? Dia kan 5 pariwisata sensasional, Hah? tapi mungkin Jambi nggak masuk. Nggak Mungkin masuk kayak ke ungkapan lima. ucapan gitu ya. Jadi anggotanya tuh kayaknya pengen Pemerataan gitu, pembangunan pariwisata. Jadi bapaknya mengeluarkan statement seperti itu. Cuman kan yang beredar, video-video yang beredar tuh banyak yang dipotong ya, dipotong nggak full banget mengenai topik apa sih yang dibicarakan seperti itu. Dan saya sendiri waktu ngedengar cuplikan sepotong video, kalau yang bapak yang tadi ya, yang saya bilang tidak ada yang istimewa di sana, Bu. Paling yang istimewa komodonya aja. Saya tuh sebagai orang NTT tuh kayak, kok bapaknya ngomong gini ya? Padahal kan NTT tuh gimana ya? Gimana Pak NTT? Kan bisa kita lihat ya kalau di YouTube itu udah banyak ya tentang pariwisata NTT, budayanya. Terus di mana di sosmed juga ya, di Instagram itu kan udah kayaknya banyak banget gitu ya ngupload tentang NTT. Dan kok bisa bapaknya tuh bilang yang istimewa di sana tuh komodonya aja gitu. Jadi saya tuh kayak, oh kok bisa sih? Jadi menurut Papa gimana nih? NTT istimewa apa enggak? Enggak, Kok enggak? istimewa lah. Ya dong, bagi kami NTT itu sangat-sangat istimewa. Jadi Karena kenapa? saya menemukan ini di NTT. Ya teman-teman, jadi saya sama suami itu pertama kali ketemu di NTT karena kebetulan saya sendiri orang NTT. Nah karena itu tentu NTT itu istimewa ya bagi kami. Selain itu apa? Soalnya itu kan di anggota dewannya kan ngomongnya cuma apa, istimewanya cuma ada komodo. Padahal tuh Ada kan banyak kalau banget. menjelajahi NTT itu tuh ada banyak banget tempat-tempat yang bagus. Tapi juga di akhir video tuh bapaknya ngomong gini sih, kalau kita cuma ke pantai-pantai di Jambi pun ada pantai yang mirip Mirip dengan ya. NTT. Nah, Tapi kalau menurut saya mungkin tiap daerah itu memang punya keunikan wisatanya NTT kan masing-masing luas sih. ya, NTT kan luas, Oh. terdiri dari pulau-pulau gitu. Jadi mungkin bapaknya cuman ke satu lokasi aja yang Ke mungkin Labuan menurut Bajo ya, aja itu. yang mungkin menurut bapaknya biasa aja seperti itu. Sedangkan NTT tuh luas, kayak di Sumba tuh banyak pantai yang bagus.
Aku Terus udah berapa kali ke situs-situs Sumba. kampung adat iya. Saya sendiri pun kalah sebenarnya sama suami. Saya tuh cuma tahu Flores sama Danau Kelimutu tahu, sama Sumba tentu tahu ya. Sedangkan kalau suami tuh udah ke Labuan Bajo ya Pak ya, lihat Komodo, ke pulau-pulau itu ya, Pulau Padar, Pulau apa, terus Pak Rubo. Terus kamu udah ke Sabu juga ya Pak ya? Sabu, Pulau Sabu. Ke mana lagi Pak? Kelimutu juga udah. Kelimutu. Udah. Larantuka belum sampai. Larantuka belum sih ya. Belum sampai. Yang itu loh ada ikan lama apa? Ikan paus. Ikan paus itu penasaran Yang, sih ya. nah, Oke teman-teman, jadi seperti itu. Nah kalau ngomongin objek wisata sebenarnya kalau cuma nyontohin Labuan Bajo itu tuh cuma satu titik loh, satu titik NTT aja. itu luas banget. Dan selain yang disebutin tadi, itu tuh ada satu destinasi wisata yang pengen banget dari dulu aku tuh pengen. Apa? Alor. Alor, oh iya Alor. Itu pengen diving di Alor ya katanya. Nah Labuan Bajo selain komodonya aja, itu Ya, tuh keindahan bawah laut sih, itu keren banget. Ya, nanti bakal ini deh dimasukin videonya. foto-foto, video-video di sana. Jadi supaya teman-teman juga tahu ya kalau NTT itu luas, jadi nggak hanya di situ aja gitu, nggak hanya di Pulau Komodo. Lalu kalau Sumba, ngomongin Sumba juga, Sumba itu luas banget. Di situ ada Wekuri terkenal, Danau Wekuri, situs-situs itu ya kampung adat situs gitu. kampung adat. Dan yang menarik juga dari Sumba selain pantainya, Dan yang istimewa itu Pantai Tarimbang. tempat pertama jalan bareng saya ketemu, belum kenal di Pantai Tarimbang. Dan tempat yang istimewa lagi apa Pak? Rumah budaya. Nah, rumah budaya. Jadi bagi teman-teman yang Jelasin dulu rumah budaya karena kamu kan pernah ngebantuin di rumah budaya, ngebantuin Pak Robert di rumah Oh budaya. ya. Jadi aku kok jadi grogi. Aku Grog. salah ngomong ding. Grogi, takut ditonton Pak Robert. Iya takut salah ngomong. Jadi- Oke teman-teman, jadi rumah budaya itu lembaga pelestarian budaya Sumba ya. Jadi di situ tuh ada museum, dan di dalam museum tuh ada itu ya Banyak banyak benda-benda peninggalan. peninggalan nenek moyang. Terus Itu yang penting di situ dirintis oleh Pak Robert. dirintis oleh Pak Makanya ini satu orang ini tuh grogi karena takut salah ngomong. Maaf ya Pater kalau salah ngomong. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh mau tahu budaya Sumba, datang ke rumah budaya, di situ tuh komplit lah ya. Biasanya Pater tuh ngejelasin dari kain-kainnya, dari peninggalan-peninggalan leluhur gitu. Banyak banget sih di situ yang bisa ada dipelajarin di rumah perhiasan budaya. Iya, adatnya. perhiasan, bahkan sampai kayak apa ya? Kalau dulu tuh kan kayak ada jepi kaki gitu ya, obat gitu ya. Itu aku malah belum dengar. Itu ada sih katanya, banyak sih. Terus ada gendang yang dibikin dari kulit manusia sih katanya, itu zaman dulu banget. Terus Masa aku malah belum ada. pernah lihat. Terus ada peralatan makan zaman dulu. Yang penting banyak banget teman-teman, dan semua itu ada filosofinya. Jadi mulai dari kain-kain tenun itu biasanya kalau kita Motif-motifnya tuh motif-motifnya ada. kalau berkunjung ke rumah budaya itu bakal dijelasin semua sama Pak Robert. Dan menurut saya juga ya, bukan menurut saya sih, setahu saya rumah budaya tuh kayak perintis gitu ya. Awal mula Sumba Sumba itu dikenal. mulai dikenal. Awal mula kayak budaya Sumba itu dilestarikan, kayaknya awal mula itu dari rumah budaya. dari Pater Robert, Dari Pater Robert yang sendiri. suka motret. Jadi Pater Robert itu memperkenalkan budaya Sumba awalnya tuh dari potret. Jadi dari Fotografi. potretnya, dari fotografi, karena Pater sendiri Suka motret. suka motret. Bahkan Pater udah punya buku diterjemahin berapa bahasa ya? Aku ada bukunya. Tiga bahasa bukunya. kalau nggak salah, bahasa Indonesia, bahasa Jerman, sama bahasa Inggris. Kalau nggak salah. Judulnya ya kayaknya Sumba The Forgotten Island. Ya, jadi kalau untuk rumah budaya itu komplit ya teman-teman. Di sana juga tuh ada penginapan. Jadi kalau misalnya teman-teman itu mau ke Sumba, di sana bisa nginep juga. Tempatnya enak banget. Gimana? Bisa ngelihat bintang deket banget ya. Terus, nah makanya sebenarnya kalau ngomongin wisata itu kan itu cuma satu topik aja, satu hal aja. Nah selain objek wisata tadi juga udah disebutin kalau budayanya itu gini. Dan saya juga pernah ngikutin salah satu budayanya. Apakah itu? Bisa dicek di sini. Apa itu? ngelamar Ngelamar Nah, wanita Sumba, gadis Sumba ya. kawin adat ya. Kawin adat Sumba. Kawin adat Sumba. Iya.
Terus apa lagi tuh yang Apa? Sumba? Kan Sumba kan NTT nih yang istimewa apa? Sumba. Menemukanmu. Gimana nih? Terus sambilan makan ya supaya nanti. Dulu saya pertama kali ke Sumba itu dikenalin sama omnya nih lah. Itu Pak Tersius. Itu saya ditunjukin fotonya Danau Wekuri, langsung mah Pak, yuk Cus Danau Wekuri. cus ke Sumba. Karena Kolam pengen alami. ke Danau Wekuri karena Danau Wekuri itu airnya top banget. Terus kampung adatnya kan kita Tapengaru, kan sempat fotoan di situ ya. Kamu sempat fotoin aku di situ. Bapak pernah di Rai Sabu. Ijing. Reijing. Sebenarnya kalau yang istimewa di daerah timur ini menurut saya itu wisata bawah air. Daerah timur secara keseluruhan ya, mulai dari Raja Ampat, Alor, Labuan Bajo, Wakatobi. Rebo. Kalau Werebo buat hiking sip. Dan kopinya enak. Apa lagi ya? Katanya kalau udah ke Alor, habis itu udah nyelam di sana, udah snorkeling di sana, pengen banget gitu karena bawah lautnya itu katanya bagus banget. Jadi kalau udah snorkeling di sana, ketika kita snorkeling di tempat lain tuh kelihatannya jadi biasa aja. Beda gitu ya. Aku sih belum pernah ke Alor. Dan kalau Alor itu kadang-kadang bisa nemuin ikan hiu, ikan paus yang hitam putih itu loh. Killer whale sih kalau tulisannya. Bahaya dong. Enggak lah. Kamu bilang killer soalnya Pak. Killer whale soalnya dia makannya anjing laut. Ngomongin budaya udah nyinggung sedikit. Kalau ngomongin budaya sih sebenarnya luas banget ya. Budaya kearifan lokal itu di masing-masing daerah. Misalnya di Sumba itu ada banyak banget ya. Antara Sumba Timur sama Sumba Barat, Sumba Barat Seluruh Daya, Sumba Indonesia Tengah. lah. Itu tuh Seluruh ada Indonesia. budayanya sendiri, ada kearifan lokalnya sendiri. Bahkan ada bahasanya sendiri ya. Kemudian kalau ngomongin Pulau Flores itu juga mulai dari Labuan Bajo itu yang paling barat, habis itu urut nanti ke timur sampai paling ujung tuh Larantuka. nah Larantuka. Mulai dari Labuan Bajo sampai Larantuka itu ada banyak banget tempat wisata. Mulai dari yang sawah bentuk jaring laba-laba, Ya. Danau Kelimutu, Pulau Padar, pulau-pulau kepulauan di itu masuk Labuan Bajo Labuan sih. Bajo. Oh. Lembata. Lembata, ya Ya, Lembata. Lembata. Itu penasaran kayak renang sama ikan paus itu gimana? Serem. Oke. Jadi mungkin anggota dewannya itu niatnya kayak pengen pemerataan pembangunan daerah wisata. Tapi ya cara ngomongnya nggak ada yang istimewa tuh di NTT. Yang adanya cuma komodo aja. Yang itu yang mungkin istimewa ada adanya cuma komodo aja. Itu yang mungkin kok gitu seperti itu. Dan mungkin bapaknya sendiri waktu tugas ke NTT itu nggak kemana-mana ya, cuma mungkin nggak mengunjungi nggak daerah mengunjungi wisata daerah yang lain yang gitu. masuk-masuk biasanya yang masuk-masuk itu bagus. Makanya bapaknya mengeluarkan statement seperti itu. Selain itu juga mungkin bapaknya juga mungkin nggak terlalu ini yang main sosmed gitu ya. Jadi nggak begitu paham. Nggak begitu update. Nggak begitu update, maaf. Nggak begitu update mengenai pariwisata di NTT seperti itu. Oke teman-teman, jadi intinya Bumi Pertiwi kita itu istimewa. Setiap daerah punya keunikan masing-masing, punya keistimewaan masing-masing, punya daya tarik tersendiri. Ya. Kalau ngomongin Jambi itu ada apa namanya Labuan Cermin, Danau Labuan Cermin gitu. Emang udah pernah? Baru lihat ke foto. Itu ada di kaki Gunung Kerinci kalau nggak salah. Kayaknya bagus ya, udah pernah. Kalau sering nggak lihat. salah itu Danau Labuan Cermin di Jambi itu ada satu bagus. Jadi seperti itu ya teman-teman, dan menurut kami berdua NTT itu istimewa. Istimewa karena saya dapat ini dari NTT. Iya. Ini Dan orang NTT juga seperti pasti itu. istimewa sih. Dan keluar Krucil Nara juga karena ke NTT. Kalau nggak ke NTT nggak mungkin nggak ketemu keluar. seperti itu teman-teman. Nggak mungkin Jadi keluar Nara. NTT Klik like-nya. teman-teman, semoga video ini menghibur dan mohon maaf ya apabila ada salah kata dalam penyampaian. Di sini kami tidak Salah kata, salah ekspresi. Jadi kami di sini tuh nggak bermaksud menyudutkan salah satu pihak, enggak. Tapi di sini kami tuh lebih kayak sharing gitu ya, bahwa NTT itu Bagi gimana, kita bagi kita tuh istimewa. gimana, bagi kita tuh istimewa.
Seperti itu. Oke, jika teman-teman kayak video ini bisa klik like. Komen menurut teman-teman gimana? Menurut teman-teman gimana? Komen di bawah. Tentunya komennya yang positif ya teman-teman, karena soalnya satu komen anggota dewan itu pedes-pedes semua. emang. Ya seperti itu. Ya pokoknya seperti itu. Soalnya baca komen-komen tentang video itu tuh kayaknya kasihan juga ya. Kasihan juga sih. Oke, jangan lupa udah tadi ya, like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.